Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iritex ID. Kali ini kita akan belajar setting mikrotik untuk hotspot voucheran. Dan tahapan-tahapan yang akan kita praktekkan adalah: pertama, menghubungkan mikrotik dengan komputer, setting mikrotik, menghubungkan mikrotik dengan Micmon server, dan terakhir mengganti tema login hotspot voucheran. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari proses penyambungan kabelnya dulu ya. Dan di sini saya menggunakan ilustrasi gambar seperti ini. Saya menggunakan mikrotik RB9412ND ya. Jadi nanti kabel dari ISP atau dari IndiHome ataupun dari modem yang sudah ada internetnya ya, terhubung ke port Ether 1 atau ke port internet ya di mikrotik. Lalu dari port 2 ini ya, dari port 2 ini terhubung ke komputer ya. Dari port 2 ini terhubung ke komputer, dan nanti setelah semuanya selesai, sudah kita setting mikrotiknya ya, sudah kita buat hotspotnya, vouchernya. Langkah terakhir adalah menghubungkan akses point ke port yang sudah kita sediakan untuk voucherannya nanti ya. Yang digunakan adalah port 2, 3, dan 4. Jadi nanti kalian boleh menggunakan port manapun ya di sini yang tidak digunakan pastinya ya. Kalau port 2 sudah digunakan untuk komputer atau laptop, berarti port 3 dan port 4 digunakan untuk akses pointnya. Jadi untuk proses penyambungan kabelnya tidak saya sertakan videonya, tapi saya sertakan ilustrasi gambar seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi port 1 ini untuk kabel dari modem atau IndiHome, port 2 terhubung ke laptop atau komputer, dan port 3, port 4 nanti terhubung ke port 1 yang ada di access point. Oke, mikrotik ini sudah terpasang di PC saya. Sekarang kita akan buka aplikasi Winbox ya. Kita buka aplikasi Winbox dan tampilannya seperti ini. Kita login menggunakan MAC address saja ya. Kita klik di bagian MAC address. Oke, untuk loginnya default seperti ini ya. Admin, passwordnya kosong. Kalau sudah, kita langsung klik connect. Oke, kita sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan mereset ya, akan menghapus seluruh settingan yang ada pada mikrotik ini. Caranya adalah pergi ke sistem, lalu ke reset configuration. Kita klik ke bagian do not backup. Klik reset configuration. Klik yes. Oke, settingan pada mikrotik ini sudah berhasil kita hapus ya, sudah kosong. Ya, jadi tandanya kita sudah mereset, dia akan logout sendiri ya, akan keluar sendiri. Kita harus login lagi. Nah, sekarang kita bisa pilih ya, untuk loginnya kita bisa pilih menggunakan MAC address atau menggunakan IP address ya. Kalau kalian mau menggunakan IP address, maka klik di IP address ininya. Kalau kalian mau menggunakan MAC address, berarti klik di bagian MAC address ya. Oke, saya pilih menggunakan MAC address ya. Kita klik connect. Oke, kita sudah berhasil login lagi. Kita klik remove configuration. Oke, setelah kita mengklik remove configuration, dia akan logout sendiri ya, akan keluar lagi. Lalu kita harus login lagi. Kita klik di bagian MAC address saja, lalu klik connect. Oke, selanjutnya kita akan membuat user dan password baru ya, agar orang lain tidak bisa mengakses mikrotik kita. Caranya pergi ke sistem, lalu ke user. Nah, di user sini sudah ada user ya, tadi yang admin yang sudah kita gunakan. Tapi ini gampang diakses oleh orang lain karena dia tidak menggunakan password. Sekarang kita akan membuat user dan password baru. Kita klik plus, kita kasih nama terserah kita saja ya, misalkan Irit saja misalkan ya. Irit, lalu di grupnya kita pilih full ya, biar kita bisa mengakses semuanya. Passwordnya kita masukkan misalkan 1234, di bawahnya lagi 1234. Oke, kalau sudah klik apply. Oke. Nah, sekarang kita akan disable yang admin ini ya, kita akan disable, kita matikan ya. Kita matikan dulu. Lalu kita akan coba login menggunakan admin dulu ya. Kita klik new Winbox. Oke. Kita menggunakan login admin ini ya, yang tadi sudah kita disable. Connect. Nah, dia gagal. Oke. Sekarang kita akan login menggunakan user yang baru saja kita buat. Usernya Irit.
passwordnya 1234. Oke, kita klik connect. Nah, berhasil login. Oke, kita close saja. Kita kembali ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan merubah nama Mikrotik ini. Caranya adalah pergi ke sistem, lalu ke identity. Nah, kita di sini ubah saja namanya, misalkan Irit Mikrotik. Oke, kalau sudah klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menamai pot-pot yang ada pada Mikrotik ini. Karena kan di Mikrotik ini ada 4 pot ya. Ada 4 pot. Yang satu, yang Ether 1 itu untuk menerima jaringan internet ya, data internet dari IndiHome atau yang lainnya atau dari modem. Nah, yang 2, 3, 4 ini untuk menyebarkan atau untuk hotspot nantinya. Oke, untuk menamainya kita pergi ke interface. Ya, di sini ada Ether 1, 2, 3, dan 4. Kita rubah Ether 1 ini, kita rubah namanya misalkan Ether 1 ISP. Kalau sudah kita klik apply, oke. Ether 2-nya hotspot 1 misalkan ya. Hotspot 1 apply, oke. Ether 3-nya kita ubah menjadi hotspot 2. Lalu Ether 4-nya berubah jadi hotspot 3. Apply, oke. Jadi semua pot yang ada pada Mikrotik ini sudah kita ubah namanya ya. Untuk Ether 1 itu penerima internet atau ISP, 2, 3, dan 4 itu untuk hotspotnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan membuat 2 grup ya. Grup pertama itu untuk WAN atau untuk menerima jaringan internet, dan grup kedua itu grup LAN untuk menyebarkan internet atau untuk hotspot pacarannya nanti ya. Kita masuk ke bridge. Nah, di bridge ini kita klik tanda plus. Bridge 1 kita kasih nama WAN misalkan ya. Apply, oke. Nah, kita buat lagi, tambah lagi. Bridge 2 berarti LAN ya. Apply, oke. Nah, selanjutnya, jadi si bridge ini belum punya anggotanya ya. Bridge 1, bridge LAN dia belum punya anggotanya. Nah, untuk memasukkan anggotanya, kita pergi ke pot ya, tab pot sebelah kanan, pot. Kita klik tanda plus. Nah, di bridge ini sudah ada ya. Ya, bridge-nya sudah ada, yang tadi sudah kita buat, ada bridge 1, ada bridge LAN, tapi dia belum punya anggota. Bridge 1 ini adalah Ether atau pot yang berfungsi untuk menerima jaringan internet. Berarti Ether 1 ya. Ether 1 masuknya ke bridge 1. Apply, oke. Kita klik tanda plus lagi. Sekarang Ether 2 untuk hotspot 1 masuknya ke bridge LAN. Apply, oke. Lalu hotspot 2. Nah, setelah kita memasukkan anggota ke bridge LAN yang hotspot 1 atau Ether 2, ini si Mikrotiknya pasti keluar sendiri ya. Kita harus login lagi ya. Loginnya menggunakan user yang sudah kita buat tadi ya. Irit, passwordnya 1234. Kita pilih match address saja, lalu klik connect. Oke, selanjutnya hotspot 2, hotspot 3 belum kita masukkan ke bridge LAN. Kita tambah lagi, berarti hotspot 2 masuknya ke bridge LAN. Apply, oke. Lalu tambah lagi, terakhir hotspot 3 yaitu Ether 4 ya, masuknya ke bridge LAN. Apply, oke ya. Jadi semua pot yang ada pada Mikrotik ini sudah kita grupkan ya, sudah kita masukkan grup. Ada grup WAN yaitu untuk ISP, untuk penerima internetnya. Ada grup LAN yaitu anggotanya untuk penyebar internet atau hotspot 1, 2, dan 3. Oke, kita close. Oke, tahap selanjutnya kita akan meminta IP address ya dari ISP ya, dari sumber internet yang tersambung ke Mikrotik ini. Caranya adalah pergi ke IP, lalu ke DHCP client. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, kita meminta IP address ke ISP ya. ISP itu berarti adanya di Ether 1. Nah, Ether 1 ini masuknya ke grup mana atau bridge mana? Itu bridge 1. Kita ke bridge 1 ya, klik bridge 1. Lalu apply, oke. Ya, tunggu sampai status ini sampai bond ya. Sampai bond ini berarti kita sudah berhasil meminta IP address dari ISP. Nah, kita sudah berhasil dapat IP address dari ISP ya, 192.168.1.6. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengatur DNS-nya
kita masuk ke IP, lalu ke DNS. Ya, di sini kita masukkan DNS Google saja ya. 88 ya, 8.8.8.8, lalu bawahnya 8.8.4.4 ya. Lalu di bawahnya kita klik allow remote, klik apply, oke. Oke, tahap selanjutnya kita akan memberikan IP address ke port 2, 3, dan 4 ya untuk hotspot pacaran ini. Ya, karena kan syarat untuk menyebarkan internet ini dia harus punya IP address. Caranya kita masuk ke IP, lalu ke address, kita klik tanda plus ini ya, lalu kita kasih IP address misalkan 10.20.30.1/24. Tapi ini terserah kalian mau pakai IP address berapa ya. Kalau saya pakainya yang seperti ini. Lalu interface-nya, karena interface ya untuk penyebar internet ini ada di bridge LAN ya. Jadi interface-nya kan ada Ether 2, 3, dan 4 dan dia tergabung ke bridge LAN. Kita pilih bridge LAN lalu klik apply. Oke, tahap selanjutnya kita akan mengatur DHCP server ya. DHCP server agar si port yang ada di bridge LAN ini punya kemampuan bagi-bagi IP address. Caranya kita masuk ke IP, lalu ke DHCP server. Nah, di sini kita jangan klik yang tanda plus ini ya, tapi kita klik DHCP setup. Oke, di DHCP setup ini kita pilih bridge LAN karena kan yang memiliki atau yang ditugaskan untuk menyebarkan internet, untuk menyebarkan IP ini ada di bridge LAN atau di grup LAN ya. Ether 2, 3, dan 4 ini ada di grup LAN atau bridge LAN. Oke, kita klik next, next, next lagi, next, next. Oke, close. Selanjutnya kita akan menyeting firewall atau menyeting NAT-nya ya. Kita masuk ke IP, lalu ke firewall. Nah, kita ke NAT ya, ke tab yang sebelah kanan, ke NAT, lalu klik tanda plus. Nah, di chain ini seperti ini saja, src NAT, lalu out interface-nya. Nah, out interface ini istilahnya jadi si Ether 1 atau hotspot 1, 2, dan 3 ini punya internetnya dari mana? Berarti dari ISP atau Ether 1. Nah, ISP atau Ether 1 ini masuknya ke grup mana? Yaitu ke grup bridge 1. Oke, apply, lalu masuk ke action ya, tab action di sini. Lalu kita ganti actionnya ke mesh curate. Oke, apply. Oke, kita close. Nah, di tahap selanjutnya kita akan mengatur hotspot login-nya ya. Ya, untuk login-loginnya kita aturnya di sini. Masuknya ke IP, lalu ke hotspot. Nah, di sini kita langsung ke hotspot setup yang ditugaskan untuk memberikan atau menyebarkan internet yaitu ada di Ether 2 atau hotspot 1, 2, 3 yaitu ada di Ether 2, 3, dan 4. Nah, Ether 2, 3, dan 4 ini ada di grup LAN atau bridge LAN. Jadi semua yang terhubung ke bridge LAN ini dia harus login dulu. Nah, untuk settingan loginnya ada di sini. Oke, kita pilih interface-nya di bridge LAN. Oke, setelah itu kita klik next. Next. Nah, di address pool ini kita bisa mengatur ya, misalkan mulainya dari mana atau dari berapa sampai ke berapa. Misalkan kita mau yang terhubung ini hanya 100 saja. Misalkan kalau kita mulai dari 2 lalu pembatasannya hanya untuk 100 device saja, berarti sampai 102 misalkan ya. Koreksi kalau saya salah ya. Oke, ini sudah kita batasi. Misalkan device yang terhubung ke internet ini ya, ke hotspot 1, 2, 3 ini hanya 100 device saja. Kita batasinya di sini. Oke, setelah itu kita klik next. Kita klik next lagi, next, next. Nah, DNS name ini jadi kita membuat seperti domain ya. Jadi ketika nanti device terhubung ke internet yang ada di hotspot 1, 2, dan 3 ini, dia otomatis login ya, otomatis masuk ke sistemnya, masuk ke seperti website ya untuk login menggunakan username dan password nantinya. Jadi kita akan mengatur untuk sistem voucherannya di sini. DNS name-nya misalkan kita kasih nama iritex.com misalkan, atau .com mau .net terserah ya, iritex.com. Kita klik next. Nah, untuk username dan password ini kita bisa ubah atau default seperti ini. Kita langsung kasih password saja, misalkan
2411 misalkan ya. Nah, ini untuk username dan password si admin ini. Tapi untuk voucheran orang lain itu beda lagi. Kita akan buat nanti di sesi berikutnya ya, setelah settingan ini selesai. Oke, selesai, kita klik next. Oke, selanjutnya kita akan mengatur SNTP client. Kita masuk ke sistem, lalu SNTP client. Lalu di sini kita klik ya checklist di enable-nya. Nah, di sini di primary-nya pakai yang ini saja ya. Silakan ikuti yang ini. Jadi untuk primary-nya 0.id.pool.ntp.org ya. Nah, untuk yang kedua, yang secondary-nya yang bawah dimulai dari 1. Tapi yang ke belakangnya itu sama ya. 0.id.pool.ntp.org. Kalau sudah, kita klik apply. Maka di sini berubah ya. Jadi angka-angka di sini. Oke, kita klik oke. Nah, sejauh ini sistem voucheran dari Mikrotik ini sudah berhasil dan kita akan tes apakah kita bisa masuk menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Dan DNS-nya tadi adalah iritex.com ya. Ini DNS yang sudah kita buat. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil masuk ke halaman login hotspotnya. Jadi orang lain pun nanti masuknya seperti ini kalau ini sudah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita masukkan admin. Ya, di sini admin, passwordnya tadi adalah 2411. Klik connect. Oke. Di sini, nah ini tandanya kita sudah berhasil masuk ke hotspot voucheran ini ya. Hai admin di sini karena saya menggunakan username sebagai admin ya. Oke, tahap selanjutnya kita akan menghubungkan Mikrotik ini dengan Micmon server untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan voucher hotspot ya. Oke, kita masuk ke sistem, lalu ke user. Nah, kita masuk ke grup ya. Nah, kita langsung ke grup saja. Di grup ini kita klik tanda plus. Nah, kita kasih nama Micmon. Nah, di sini kita centang di write, API, read, sama sensitive. Lalu klik apply, oke. Lalu kita akan membuat user untuk Micmonnya ya. Di sini user, oke, klik tanda plus, kita kasih nama Micmon. Nah, di sini kita di grupnya ini ke Micmon ya. Berarti masuknya ke Micmon. Lalu passwordnya kita buat saja 1234 1234. Apply, oke. Oke, berhasil kita buat untuk user Micmonnya. Dan untuk Micmon servernya sudah saya sertakan di deskripsi. Silahkan kalian download saja. Nah, sekarang kita akan buka Micmon servernya. Ya, ini adalah Micmon server. Kita klik, kita buka. Ya, kita allow akses saja. Nah, ini sudah dimulai ya servernya. IP-nya sudah di sini sudah terbaca. Kita klik open Micmon. Nah, ini yang kita masukkan adalah username yang tadi sudah kita buat, yaitu Micmon. Passwordnya 1234. Lalu klik login. Oke, kita sudah berhasil masuk ke Micmon servernya. Selanjutnya, agar terhubung ke Mikrotik ya, si Micmon ini, kita klik add router. Session name-nya misalkan iritex ya, misalkan ya iritex. Lalu di sini IP address kita yang tadi. Kita lihat di sini saja kalau misalkan kalian lupa. Ke IP lalu ke address ini ya. 10.20.30.1. Oke. Kita masukkan tadi 10.20.30.1. Username-nya yang Micmon ya. Yang Micmon, passwordnya yang 1234. Hotspot name-nya misalkan samakan boleh ya. iritex ya untuk hotspot name-nya. Nah, untuk DNS name-nya yang tadi sudah kita buat juga ini ya, yang iritex.com. Oke. iritex.com. Oke, sudah. Setelah itu kita klik save. Kita klik ping ya. Kalau ping oke berarti sudah berhasil ya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita langsung klik connect. Oke, kita sudah masuk ke sistem voucheran di Micmon server ini. Oke, untuk membuatnya kita harus buat profil hotspotnya dulu ya. Kita masuk ke hotspot, lalu ada user profile. Nah, kita klik add profile. Nah,
profil ini misalkan kita mau membuat yang 2 jam, yang 5 jam, yang 1 hari atau 1 bulan ya. Kita buat yang 2 jam dulu. Misalkan 2 jam ya. 2 jam ininya seperti ini saja. Share usernya. Jadi ini kita mau berikan akses untuk per kode voucher ini untuk dibagikan apa untuk satu device saja ya. Kalau mau dibagikan untuk 2 device per satu kode per satu voucher berarti kita kasih di sininya 2 ya. Tapi kalau tidak mau dibagikan jadi satu kode untuk satu device saja berarti ini tetap 1. Oke. Selanjutnya ini adalah untuk membatasi bandwidthnya. Misalkan kita kasih saja 1 Mbps minimalnya, maksimalnya 2 Mbps misalkan ya. Nah, expire-nya kita misalkan mau remove dan merekod ya, dihapus lalu direkam atau notice and record. Tapi saya pilih notice and record. Validity-nya ini kalau 2 jam berarti 2 hours atau 2H ya. Price misalkan 2000. Ini harganya. Selling price misalkan 2000 juga. Ya, lock user kalau mau di lock atau tidak ini terserah kalian. Oke. Kalau sudah kita klik save. Oke, kita sudah berhasil membuat profil yang 2 jam. Oke, sekarang kita akan buat lagi ya. Buat lagi profil baru misalkan 2 atau yang berapa? Yang harian misalkan ya. Yang 1 hari. Misalkan 1 hari. Oke, kita buat yang 1 hari. Kalau misalkan kita mau di-share silakan. Ini kalau mau dibatasi 1 saja silakan. Ini misalkan 1 Mbps minimalnya, maksimal 2 Mbps. Expire, notice, validity-nya misalkan 1 hari itu berarti 1 day ya, 1 day atau 24 jam atau 24H. Kita pilih yang 1 day saja ya. 1 day saja, price-nya misalkan 10.000. 1 hari itu misalkan harganya 10.000. Ini kalau mau seperti ini silakan. Kita klik save. Oke, kita sudah berhasil membuat 2 profil ya, ada 2 jam dan 1 hari. Ini untuk sampelnya. Kalau kalian mau membuat lagi silakan 2 jam, 3 jam, 12 jam, 1 hari, 7 hari, 1 bulan misalkan ya. Itu silakan dibuat di add profil ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat vouchernya ya. Kita masuk ke generate. Lalu di sini misalkan jumlah yang akan kita buat vouchernya ini mau berapa? Ya, misalkan mau 10. 10 dulu kita buat. Servernya misalkan all, username mau username dan password apa username sama dengan password. Jadi untuk voucher ini dia hanya 1 kali masukan saja ya. 1 kali input data. Username sama dengan password. Jadi tidak 2 kali. Tidak misalkan username sama password, tapi ini username itu termasuk ke password. Oke, untuk name length-nya kita kasih 4 saja ya. Jangan terlalu panjang. Prefix-nya lewat saja. Untuk karakternya misalkan kita kasih random ABCD yang kapital sama angka. Default-nya kita buat mau yang mana ya. Misalkan kita mau generate voucher yang mana dulu, misalkan yang 2 jam, yang 1 hari, yang 1 bulan. Nah, saya misalkan buat yang 2 jam dulu. Time limitnya berapa? Berarti 2 hours atau 2H ya time limitnya. Data limit gak usah diisi ya. Kalau mau diisi silakan, misalkan di limit selama 2 hari itu dia dibatasinya mau berapa Mbps ya. Selama 2 jam ya, maaf bukan 2 hari. Ya, kita mau batasi misalkan 2 jam itu dia batasnya hanya 1 giga misalkan, berarti 1000 MB. Komennya misalkan di sini terima kasih misalkan ya. Oke, misalkan ini sampel. Kalau sudah kita isi datanya seperti ini, kita klik generate. Oke, setelah itu kita klik print. Nah, ini adalah kode voucher yang sudah berhasil kita buat ya. Ini ada PC83GN78 ya. Jadi ini keterangannya untuk waktunya digunakan hanya untuk 2 jam saja atau 2 hours atau 2H ya. Dan loginnya harus masuk ke ini http://iritex.com. Oke, seperti itu ya. Dan halaman loginnya masih seperti ini. Oke, biar halaman login ini lebih menarik, kita akan ganti halaman loginnya menggunakan halaman login dari Desa Digital yang sudah saya download. Ini sudah saya download dari channelnya Mas Danang ya. Terima kasih untuk Mas Danang yang sudah menyediakan
halaman login Mikrotik yang sangat responsif ini ya, sangat bagus. Oke, kita akan coba. Untuk menggantinya, kita masuk ke Winbox lagi ya. Kita buka aplikasi Winbox. Oke, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi. Ya, ini filenya ya, Desa Digital Like Red Blue. Oke, untuk menggantinya, kita pergi ke file. Oke, ke file. Ya, ini dibesarkan saja ya. File, lalu kita langsung drag saja ya. Folder yang ini ya. Nanti kalau sudah kalian download ya, untuk temanya atau file ini, kita langsung drag saja ke sini. Langsung tarik. Oke, tunggu proses upload ini selesai. Oke, selesai ya. Proses upload filenya sudah selesai, kita close saja. Lalu kita masuk ke IP. Lalu ke hotspot. Oke, kita masuk ke server profiles ya. Di server profiles ini kita klik yang ini ya. Oke, klik 2 kali. Nah, di HTML directory-nya kita pilih yang Desa Digital Like Red Blue. Oke, sudah kita pilih sesuai dengan nama folder dari file ini. Oke, sudah selesai kita pilih, lalu klik apply. Oke, sekarang kita akan tes apakah halaman loginnya sudah berubah yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Oke ya, ini dari Mas Danang Rudi Purnomo ya, silakan bisa dicek di YouTube-nya. Ini bisa kalian ubah ya untuk paket voucher, paket bulanannya, kata-katanya di sini bisa kalian ubah ya menggunakan aplikasi Notepad++ ataupun aplikasi untuk kode editor ya. Oke, seperti itu. Oke, tahapan-tahapan dari awal, dari setting Mikrotik, lalu kita setting Mikmonnya, membuat voucheran Mikmonnya sudah selesai kita buat, lalu mengubah temanya juga sudah kita lakukan ya, dari awalnya yang seperti ini menjadi seperti ini ya, menjadi lebih menarik lagi ya, agar orang lain yang terhubung atau yang membeli voucheran ke kita itu lebih tertarik ya, lebih semangat lagi untuk terus membeli paket internet dari kita. Oke, tahapan demi tahapan sudah selesai kita praktekkan, dari mulai penyambungan kabel, menghubungkan Mikrotik dengan komputer, setting Mikrotik, menghubungkan Mikrotik dengan Mikmon server, membuat voucher, dan terakhir mengganti tema login hotspot voucherannya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa untuk terus upgrade your skill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.